Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Haris, MPD, yang sudah hadir pada program Visiting Lecturer P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Sangat luar biasa sekali Ustadz ya hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah luar biasa ya. Kita berjumpa lagi walaupun di dunia maya nih di Zoom ya. Dan juga seluruh partisipan, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga mungkin di pemirsa yang ada di akun YouTube saya ya. Kita akan diskusi bersama hari ini sangat spesial karena terkait dengan ya perubahan ya kebijakan pendidikan, terutama nanti ada sekarang tuh kan trennya katanya mau jadi dari kurikulum merdeka menjadi deep learning. Nah, seperti apa nih ya? Tapi lebih penting lagi adalah hari ini insya Allah kita akan bahas bersama terkait dengan metode pembelajaran ya yang tadi menarik untuk kita kembangkan. Jadi bukan hanya dari sisi kurikulumnya saja, tapi dari sisi metode pembelajaran baik itu di level pendidikan dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi ya. Dan our speaker today ya sangat profesional ya. Seorang dosen profesional ya dari Institut Nida El Adabi ya Parung Panjang Bogor nih ya. Baik, luar biasa sekali dan CV-nya tadi saya membacakan tapi kayaknya sudah sangat terkenal gitu ya. Nanti boleh lihat ya. Ustadz Ahmad Haris juga aktif di mana di Facebook, di sosial media dan lain sebagainya. Dan agar menghemat waktu kita akan mulai. Kita berikan waktu sepenuhnya kepada beliau untuk bagaimana presentasi tentang metode pembelajaran. Baik, kepada beliau saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Misno. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, berkat rahmatnya kita semua bisa hadir ya pada kesempatan malam ini. Sebenarnya ini Ustadz pengen silaturahmi langsung ke Sirajul Falah kembali, cuma tidak apa-apa. Sekarang Siap, zaman insya juga Allah. AI ya, Iya, AI, betul, betul. IOT, Internet of Things. Jadi media pun Betul, betul. kami lewat online seperti ini. Alhamdulillah. Tentunya kita juga curahkan junjungan kita ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Salam. kita semua kelak ya menjadi apa Amin. umatnya beliau dan juga berkumpul bareng-bareng ya. Amin ya robbal Betul, alamin. betul. Mm-mm. Eh baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan melaksanakan diskusi mengenai hal-hal yang isu sekarang ini tentang apa itu deep learning dan sebenarnya bagaimana sih kita menyikapinya. Khususnya di sini adalah kita sebagai guru ya, khususnya guru pendidikan agama Islam dalam ya menerapkan apa itu deep learning dan juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita siapkan. Seperti itu. Baik, langsung saja para sahabat semuanya.
Share screen. Baik, Baik, para sahabat semuanya sudah terlihat share screen saya. Ya, lihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, guys. Baik, sebelumnya kita akan coba ya mengulas kembali sebenarnya kita akan coba mereview sebenarnya apa yang diinginkan oleh menteri kita. Tiba-tiba ganti menteri ganti kurikulum atau sebenarnya apa yang itu apakah menjadi lebih baik atau juga malah semakin susah guru-guru untuk mengikutinya atau bagaimana? Jadi, eh, setelah saya telaah dan juga saya pelajari dari pernyataan-pernyataan beliau dan juga memang petunjuk teknis ya yang sudah diberikan, yang dimaksud pembelajaran deep learning ini sebenarnya bukan untuk mengganti kurikulum baru. Ini hanya merupakan sebuah istilah pendekatan pembelajaran. Jadi, istilah pendekatan pembelajaran ini ya yang dimaksud beliau itu eh, sebenarnya kita sudah biasa melaksanakannya, hanya saja dikemas dengan hal-hal yang baru. Jadi ada tiga pilar utama ya yang dimaksud oleh Menteri tentang deep learning itu pembelajaran yang mendalam. Ini sedikit beda dengan machine learning ya. Kalau machine learning itu istilahnya nanti di AI ya. Tapi kalau ini deep learning ini tentang pendekatan pembelajaran. Contoh adalah meaningful learning untuk apa poin-poin pertamanya. Dulu dari kurikulum awal, dari kurikulum berbasis kompetensi, KTSP dan apa K13 sampai sekarang pun kita sering kali mendengar pembelajaran yang bermakna. Nah, ini pun ya merupakan salah satu ciri utama yang diinginkan oleh menteri kita tentang deep learning itu, meaningful learning. Nah, jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Ya. Lalu juga mindful learning ya. Jadi untuk pembelajaran ini biar lebih dalam ya, eh, lebih berhierarki dan dulu ya di dalam istilah keilmuan ada pembelajaran teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, ini yang sebenarnya diinginkan. Jadi pembelajaran yang baru itu berlandaskan dari pembelajaran yang lama. Jadi berjenjang terus-menerus sehingga pembelajaran itu menjadi kompleks. Dan selanjutnya, pilar ketiga yang paling utama itu sebenarnya adalah gimana kita belajar itu menyenangkan. Senang dalam belajar. Bukan hanya siswanya yang senang, gurunya juga sama-sama senang. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya tentang deep learning ini. Jadi eh, guru dan juga siswa sama-sama belajar dan sama-sama senang dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, akan tetapi yang berlaku sekarang ini agak sedikit berbeda. Mungkin kita bisa autokoreksi untuk diri kita sendiri juga. Kadang kita sebagai seorang guru tidak menyukai atau mungkin malah mengajar itu menjadi beban. Hanya sekedar menjalankan kewajiban aja. Tidak senang kita apabila mengajar. Nah, pesan saya sebelum nanti kita akan mengulas kembali bagaimana kita pembelajaran itu bisa menyenangkan guru dan juga siswanya. Sebaiknya kita sebagai seorang guru tanamkan sendiri kepada diri kita bahwa pembelajaran ini adalah ataupun jalan ini adalah jalan yang kita pilih. Ini adalah passion kita. Namanya juga passion kita. Jadi jangan sampai kita membuat kita menjadi beban dalam melaksanakannya. Kalau merupakan passion, kalau merupakan tujuan hidup, nah itu kita akan menjalaninya kan lebih semangat ya. Dan selanjutnya adalah gini teman-teman semuanya. Di dalam pendekatan pembelajaran ini jangan sampai ya membuat siswa itu sebagai objek belajar tapi sebagai subjek belajar. Jadi, siswa itu tidak dibebankan oleh materi harus bisa A, B, C, D. Tapi kita mendorong siswa untuk mencapai target yang sudah ditentukan.
Jadi jangan sampai siswa dibebani ya, dibebani tugas. Bedanya apa? Kita membebani dan juga kita mendorong mereka. Apabila kita membebani, tujuannya adalah kita memberikan materi dari atas ke bawah, gimana caranya siswa kita paham dan mengerti apa yang sudah kita berikan. Tapi kalau kita mendorong gimana sih caranya siswa itu bisa mengembangkan ya potensi yang dimiliki. Nah, sebenarnya deep learning ini istilah ini memang istilah baru, tapi prinsip-prinsipnya itu adalah prinsip lama. Jadi tidak ada yang baru di dalam prinsip deep learning ini. Nah, sehingga eh, saat dikonfirmasi ya di media massa, nah, menteri kita pun menyampaikan bahwa pembelajaran ini bukan untuk mengganti kurikulum baru, tapi ini adalah pendekatan pembelajaran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Dan itu semua sudah biasa kita laksanakan setiap hari, baik kita sebagai seorang guru, praktisi, ataupun juga akademisi. Baik, selanjutnya eh, di dalam deep learning ini dan juga inovasi pembelajaran, saya merumuskan ya eh, agar kita ya pembelajaran itu menyenangkan, pembelajaran itu holistik, pembelajaran itu bisa mencapai tujuannya. Saya merumuskan ada tiga hal, yaitu pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus membuat siswa itu sebagai subjek belajar, bukan objek belajar, sehingga istilahnya adalah student center learning. Jadi jangan sampai seorang siswa ini ya kita anggap subjek belajar ya, tapi sebagai bukan sebagai objek belajar, tapi seharusnya sebagai subjek belajar. Lalu, dari setiap metode, model pembelajaran, ataupun materi yang kita sampaikan, harus kontekstual dan juga relevan dengan apa yang ingin dipelajari. Selanjutnya, yang jelas adalah harus interaktif. Tiga hal ini menjadi PR kita sebagai seorang guru. Hmm. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana sih untuk mewujudkan tiga ini, caranya bagaimana, dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, ya. Pada pada zaman sekarang ya, setelah masa COVID 2020 kemarin, kita dipaksa untuk familiar dengan apa yang dinamakan dengan pembelajaran online, digitalisasi pembelajaran, lalu digitalisasi media pembelajaran dan seterusnya. Walau bagaimanapun, kita tidak bisa mengelak terhadap perubahan itu. Kita mau nggak mau sebagai seorang guru harus belajar tentang perubahan-perubahan yang ada. Jangan sampai perubahan itu malah menggilas kita ya, menggilas kita sehingga kita malah pembelajaran kita bisa dikatakan tertinggal ya dengan zaman sekarang ini. Jadi setiap inovasi-inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi pun kita harus siap untuk menjalankannya. Lalu selanjutnya ini dulu ya kita mengenal ada namanya pakem. Nah, setelah saya telisik, deep learning itu sebenarnya untuk joyful learning, ya. Prinsip-prinsip pakem itu sangat dipakai, ya. Kalau dulu mungkin ada istilahnya paikem atau pakemi, ya. Paikem atau pakemi, ya. Mungkin saya singkat aja tentang pakem, yaitu pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Semuanya ini mencakup semua tadi ya, yang merupakan prinsip-prinsip deep learning itu, yaitu mindful learning, ya, lalu joyful learning, dan meaningful learning. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu harus ada maknanya, bermakna, dan juga dan harus menyenangkan. Nah, untuk mencapai pakem ini sebenarnya apa sih yang diinginkan? Ya, apa sih yang diinginkan? Bukan hanya sebagai kita sebagai seorang akademisi saja hanya mengajarkan ya, tapi kita sebagai seorang tua di sekolah, apabila kita memang mengajar di sekolah,
harus memiliki tujuan dan kita memahami apa yang kita ajarkan. Prinsip pakem itu sebenarnya ada empat, ya. Yaitu pertama learning to know, membuat para peserta didik kita itu secara kognitif bagus. Jadi kognitif mereka bagus mengetahui apapun ya segala hal yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah learning to do. Nah, di sini kalau umpamanya di istilah lain ada namanya psikomotor. Jadi setelah mengetahui sesuatu juga harus juga melaksanakannya. Saya ambil contoh gampangnya seperti ini. Pembelajaran tentang sholat. Sudah tahu sholat itu 5 waktu. Sudah tahu waktunya ada subuh, ya, ada juga zuhur, ada juga asar, ada juga maghrib, ada juga isya. Nah, itu learning to know. Kita paham aja dulu tentang macam-macam sholat. Sudah tahu juga tentang rokaat-rokaatnya. Tapi tidak berhenti di situ ya. Eh, Sehingga ada namanya learning to do ya. Jadi apa yang sudah kita pahami, kita sudah ajarkan kepada peserta didik kita juga harus dilaksanakan. Melaksanakan sholat, subuh, dan seterusnya. Nah, lalu juga setelah itu ada namanya juga learning to be. Nah, di sini di sini berlaku tentang multiple intelligence. Apa maksudnya? Jadi gini, buatlah ya skenario pembelajaran dan juga tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan adalah pembelajaran agar mereka bisa survival, bisa hidup secara mandiri dan itu merupakan kebutuhan di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai itu menjadi beban bagi mereka sendiri. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah ini akan memupuk kepribadian mereka. Kalau istilah lainnya yaitu afektifnya. Setelah mereka bisa sholat, juga harus membuat mereka kalau nggak sholat itu gimana? Karena sholat itu adalah kebutuhan hidup mereka. Menjadi sebuah culture mereka sholat tepat waktu dan juga menjalankan segala ibadah mereka juga dengan baik. Nah, selanjutnya adalah learning to live together. Pembelajaran kita ya di sini jelas ya peserta didik kita apalagi kita memiliki adat ketimuran ya. Jadi harus bisa bergaul dengan orang lain. Banyak ya peserta didik kita yang memang juara ranking 1, juara lomba menulis esai dan seterusnya. Akan tetapi tidak memiliki teman. Banyak juga peserta didik kita yang memang jago di bidang matematika dan seterusnya. Akan tetapi saat diminta untuk menjalankan ilmunya bersama yang lain juga tidak bisa menjalankan. Nah, inilah yang diinginkan deep learning itu ya. Jadi semuanya ini didapatkan oleh peserta didik kita sangat menyeluruh ya. Semuanya ini jangan diambil satu-satu, tapi semuanya ini adalah sebuah satu kesatuan. Namanya satu kesatuan, ya nggak mungkin kita ambil satu-satu aja. Jadi satu kesatuan utuh ini membangun menjadi satu pemahaman yang utuh. Jadi eh, itulah yang dimaksud ya tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah tentang pembelajaran deep learning ini. Jadi deep learning ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran sebenarnya pada intinya. Oke, selanjutnya untuk mencapai ini tentang pakem ini ya yang merupakan esensi sebenarnya apa pembelajaran yang sekarang lagi viral itu tentang deep learning itu sebenarnya perlu 4 hal ya 4 hal bagi kita sebagai seorang guru. Pertama, guru itu harus punya pengalaman.
Kalau guru nggak memiliki tidak memiliki pengalaman, aduh, kadang bingung ya, kadang bingung dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya bayangkan saja saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya saat pertama kali ngajar itu di SMP. Pertama kali ngajar di SMP itu bingung saya masuk kelas mau ngapain ya. Gitu. Nah, untuk pengalaman ini bisa diminimalisir ya jam terbang itu dengan membuat namanya RPP ya. Jadi harus punya persiapan dulu. Ngajar harus punya persiapan. Kita ke mall aja juga persiapan kan, harus dandan pakai baju yang bagus. Masa kita ngajar sebagai seorang guru tidak persiapan juga gitu kan? Nah, jadi pengalaman ini juga perlu direncanakan juga ya. Nah, selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi pembelajaran itu penting, apalagi sekarang komunikasinya bermacam-macam. eh, ada WhatsApp, ada lewat Zoom seperti ini ya. Apalagi untuk teman-teman dosen mungkin ya, yang memang ngajar kadang lewat Zoom, komunikasi pembelajaran lewat media kayak gini banyak miss-nya. Pasti merasakan seperti itu ya, komunikasi lewat digital banyak miss-nya. Apalagi ada juga mahasiswa yang nanya lewat WA, banyak miss-nya juga ya. Lalu kata-kata tentang penjelasan baik itu lewat PowerPoint ataupun juga lewat Zoom ini juga kadang juga kurang pas, kurang klop apabila kita tidak langsung menjelaskan secara langsung. Nah, dan ini perlu kita pelajari, ini perlu kita olah. Komunikasi pembelajaran itu bisa dipelajari. Lalu bagaimana dengan guru yang pendiam? Guru yang pendiam itu bisa dilatih ya. Orang pendiam itu bukan berarti tidak bisa bicara. Tuh. Lalu jelas interaksi. Interaksi di sini sebisa mungkin sebagai seorang guru harus bisa berinteraksi bukan hanya kepada peserta didik juga ya. Peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, juga dengan wali murid, dengan masyarakat juga harus bisa ya. Dan yang keempat itu kita harus refleksi juga ya. Apa yang sudah kita lakukan sebenarnya bermakna nggak sih untuk peserta didik kita? Apa yang kita jalankan ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan tujuan kita? Apa yang kita berikan, apakah memang kebutuhan kita atau memang kebutuhan peserta didik kita? Ingat prinsip pembelajaran yang tadi disampaikan adalah student learning center. Siswa itu, peserta didik itu menjadi kunci utama. Kunci utama, fokus utama bahwa mereka adalah subjek belajar, bukan objek belajar. Nah, pembelajaran pakem ini ya bisa ya diperoleh ya sebenarnya dengan kita penerapan model-model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Nah, lalu apa bedanya dengan metode? Nah, kalau metode itu, contohnya segini ya, kecil ya. Tapi kalau model merangkum banyak metode. Jadi merupakan di dalam model pembelajaran itu terkumpul banyak metode-metode pembelajaran. Nah, kita juga sebentar. Untuk beberapa model pembelajaran sebenarnya ada banyak. Ada seratusan model pembelajaran. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini untuk ya menjelaskan lebih jelas ya tentang yang diinginkan oleh pemerintah, tentang pembelajaran yang menyenangkan, tentang mindful learning, meaningful learning. Saya ingin mencoba ya menyajikan tiga hal yang nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng bagaimana sih penerapannya agar pembelajaran kita bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Pertama adalah project based learning. Kedua, cooperative teaching learning. Ketiga adalah problem based learning. Nah, sebenarnya masih banyak ya. Eh apa tentang model-model pembelajaran yang ada. Insya Allah nanti kalau ada part keduanya saya akan jelaskan kembali. Nanti semoga kita bisa bertemu kembali tentang hal ini ya. Kita akan jelaskan lebih banyak lagi. Nah, pertama adalah tentang project based learning.
Secara sekilas ya namanya juga project base. Ini sebenarnya menghadirkan ya, baik problem based learning menghadirkan situasi kenyataan yang ada di lapangan itu bisa kita selesaikan di dalam kelas kita. Kita memberikan tugas-tugas contoh, umpamanya dosen memberikan tugas-tugas kepada peserta kepada mahasiswanya tentang A, B, C, D dan seterusnya. Ya, itu pasti mahasiswa kita memiliki trik-trik tersendiri agar menyelesaikan tugas itu dengan baik. Contoh tentang tugas wawancara. Nah, wawancara tentang strategi guru ya di sebuah sekolah. Nah, di situ mahasiswa menjadi subjek pembelajar. Mereka akan menjalankan tugas itu untuk menghasilkan sebuah rangkuman tentang tugas yang diberikan oleh dosennya. Tapi itu adalah kelas mahasiswa. Lalu bagaimana dengan kelas peserta didik kita untuk SD, SMP, SMA? Jelas harus ada treatment tersendiri. Lalu selanjutnya adalah problem based learning. Problem based learning ini menjelaskan merupakan sebuah model agar masalah permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita bisa kita jelaskan dengan gamblang tentang di luar kita itu langsung bisa dijelaskan secara sedemikian rupa. Kalau di sebuah institusi atau lembaga, saya pernah mendengar itu ada namanya Kidzania, ya, Kidzania. Kidzania itu saya belum pernah ke sana, cuma saya baru ini mendapat informasi kalau ternyata di sana itu ada profesi-profesi, ada sebagai seorang guru, lalu sebagai polisi dan seterusnya. Dan di situ ada pas tadi didik kita bermain role play games ya, yang merupakan salah satu cabang dari problem based learning ini. Jadi eh, apa menyikapi bahwa kalau umpamanya mereka sebagai seorang polisi ada permasalahan tentang kepolisian itu harus bagaimana sebagai seorang chef atau bagaimana. Mungkin nanti koreksi saya ya, saya kurang paham tentang Kidzania itu ya. Cuma informasi yang saya dapatkan kelihatannya itu bagus ya untuk pembelajaran ini. Ya, nanti silakan sambil kita sharing informasi aja. Atau mungkin ada yang mau ngajakin saya ke Kidzania boleh. Lalu ada juga yaitu yang sering kita pakai ya khususnya tentang pembelajaran yang joyful learning ini yaitu cooperative teaching learning. Cooperative teaching learning ini ya eh jadi gini, mungkin teman-teman semuanya sering ya mengajar dengan banyak permainan. Di kelas permainan ada namanya TGT Teams Game Turnamen. Lalu ada juga permainan ranking satu dan seterusnya. Ini masuk tentang cooperative teaching learning ini, yaitu pembelajaran bersama-sama, bekerja sama antara satu dan yang lain. Nah, nanti di slide saya insya Allah nanti akan di-share juga oleh panitia tentang tahapan-tahapan model-model pembelajaran tersebut. Jadi bisa nanti dipelajari sebagai bahan tambahan bagaimana sih kita untuk menyikapi pembelajaran kita biar lebih baik lagi seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit ya tentang kenapa sih ya kita harus menguasai teknologi agar pembelajaran kita lebih menyenangkan. Seperti tadi ya pernyataan saya sebentar. Saya stop dulu sebentar. Oke. Ah, saya akan
tampilkan sebuah permainan sederhana eh, untuk mencapai joyful learning itu, ya. Dan ini bisa dibuat oleh guru itu sendiri. Nah, dengan pengetahuan teknologi PowerPoint yang sangat sederhana. Oke, baik. Saya ingin ini saja, interaktif saja ya. eh oke, baik. Kita pura-pura ya ada di dalam kelas, kita sedang ada pembelajaran. Mungkin saya bisa minta bantuan, ada namanya Sabrina. Sabrina, apakah mendengar suara saya? Iya, dengar. Oke, baik. Eh taruhlah gini, ini adalah sebuah permainan sederhana ya tentang anggap kita lagi sedang ada di kelas. Coba tolong jawab pertanyaan ya yang saya sampaikan nanti, tapi tolong jawabannya yang salah ya. Tapi tolong jawabannya Iya, yang salah. Oke, baik Sabrina. Nabi yang memiliki mukjizat Al-Qur'an adalah Nabi Daud. Oke, Nabi Daud. Kita coba jawaban Sabrina. Nah, Aduh, tentang ya Nabi Allah. Daud. Oke, jawaban Anda ternyata kurang beruntung. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi pertanyaan selanjutnya. Berarti jawaban Sabrina kurang tepat. Oke, baik. Lalu selanjutnya eh, pertanyaan selanjutnya adalah contoh. Ada, wah ini ada eh, ini, wah ada Pak Surino juga nih. Oke, Pak Surino, baik. Coba ya, ada pertanyaan rukun Islam ada berapa? Coba langsung jawaban yang benar kalau ini. 5. Oke, 5. Langsung kita coba. Oke, hebat. Anda hebat. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini, teman-teman, ini bisa kita pakai ya apabila kita ingin menjalankan yang namanya joyful learning itu. Dan itu sangat murah dan bisa kita pakai berulang-ulang kali ya. Jadi deep learning itu ingat ya prinsipnya itu sebenarnya bukan prinsip baru yang diinginkan oleh pemerintah. Itu adalah prinsip lama dengan nama baru. Nah, contohnya adalah saya beli baju baru. Dalemannya tetap saya Haris, tapi bajunya adalah baru. Bukan berarti saya pakai baju baru namanya jadi Dude Herlino kan? Nggak mungkin juga. Tetap namanya juga Haris. Nah, sama juga dengan pembelajaran deep learning itu bukan kurikulum tapi pendekatan pembelajaran. Mindful learning, ya. Lalu joyful learning dan juga meaningful learning. Pembelajaran itu harus bermakna. Dan ini sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang mengagetkan, ya, bukan hal yang mengagetkan, tapi kita perlu menyikapinya, ya, agar pembelajaran kita eh, semakin baik lagi ke depan. Seperti itu. Oke, baik. Masih ada waktu mungkin ya Pak Dokter Misno. Oke, baik. Kelihatannya masih ada waktu. Saya ingin menjelaskan tentang satu hal, yaitu eh, yang tadi saya jelaskan tadi adalah pembelajaran yang memang sifatnya offline. Lalu bagaimana yang pembelajaran yang sifatnya online? Apakah bisa meaningful learning? Apakah juga bisa joyful learning? Ataukah juga bisa mindful learning? Itu semua bisa kita lakukan. Nah, saya akan share. Oke, baik. Jadi gini, teman-teman semuanya. Jadi ya, untuk
pembelajaran online pun ya kita bisa juga menggunakan banyak hal. Pembelajaran online sekarang ini ya ada kita kenal ada dua hal, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Nah, dan maksudnya apa? Saat pembelajaran seperti ini, kita menyampaikan materi seperti ini, istilahnya adalah sinkronus. Dan apabila kita belajar dari video-video pembelajaran dan seterusnya, namanya adalah asinkronus. Nah, model pembelajaran online itu, dua-duanya itu merupakan model pembelajaran yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada tentang sinkronus kelebihannya ada, asinkronus juga kelebihannya ada. Apa maksudnya? Jelas, sinkronus ya. Kita bisa langsung bertanya langsung kepada gurunya. Saat itu juga, karena lewat Zoom seperti ini, kita bisa langsung bertanya tentang apa yang kurang jelas. Tapi tidak bisa diulang kembali, ya sama seperti pembelajaran offline. Dan juga jelas terkendala banyak hal. Medianya juga terkendala. Beda lagi dengan asinkronus. Asinkronus yang mungkin sekarang ini teman-teman sudah sering melihat ada pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran. Contohnya adalah yang ada di TV ruangguru.com. Nah, di situ kan salah satu platform pembelajaran online ya yang memang menggunakan sistem asinkronus. Jadi kita kita berbayar, kita mendapatkan video-video pembelajaran, kita pelatihan video-video pembelajaran lewat platform tersebut. Nah, itu model-model adalah asinkronus. Nah, itu semua juga nggak bisa kita hindarkan. Kita harus aware dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Sehingga guru ataupun juga dosen ya nggak boleh alergi tentang namanya teknologi. Nah, sering-seringlah selfie di depan kamera. Maksudnya apa selfie di depan kamera? Record tentang materi-materi yang ingin kita sampaikan. Jadi kita bisa diskusi langsung, kita rekam, kita share daripada ya YouTube dipenuhi oleh yang joget-joget, lebih baik dipenuhi oleh materi syiar kita ya tentang pendidikan itu untuk pengembangan pendidikan. Nah, itu lebih bermanfaat ya daripada kita yang menjadi follower. Harusnya kita yang menjadi leader. Nah, untuk beberapa video pembelajaran nanti jangan lupa ya, saya nanti akan share link YouTube saya. Setelah di-share wajib tiga hal: like, subscribe, and share ya. Ya, itu fardu ain ya nanti. Insya Allah nanti saya akan share tentang link YouTube saya. Silakan nanti teman-teman bisa untuk mendapatkan inspirasi ya bagaimana pembelajaran online yang asinkronis itu dijalankan. Oke, kembali lagi tentang materi ini. Nah, ada beberapa hal tentang model pembelajaran bukan hanya full online, tapi sekarang istilahnya akan banyak yang menggunakan istilah blended. Blended dan full online itu sedikit berbeda. Blended itu ada pertemuannya, ada offline-nya, ada juga online-nya. Jadi semuanya ini apa? Kalau blended itu kelebihan online dan juga kelebihan offline itu dirangkum jadi satu. Istilahnya menjadi blended. Insya Allah nanti saya juga akan share tentang ini materi ini, jadi teman-teman semuanya bisa juga mempelajari hal itu. Nah, pembelajaran blended ini bisa juga dilaksanakan banyak hal, yaitu model station lab. Tapi dengan catatan ini ya, teman-teman semuanya, ini adalah apabila tentang medianya ataupun juga sarana dan prasarananya mendukung. Dan ini merupakan ya syarat ya sebenarnya syarat kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi di menteri terdahulu kan ada istilahnya kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu yang memang waktu itu digaungkan contoh ada mata kuliah model pembelajaran di Institut Nida El Adabi. Nah, saat itu pula mahasiswa pun bisa mengikuti mata kuliah eh, tentang model pembelajaran khususnya tentang hal yang serupa di Sirojul Falah umpamanya.
Nah, untuk Merdeka Belajar kayak gitu, apabila kampus tidak menyiapkan sarana dan prasarana secara online, itu hampir mustahil. Eh, Hampir mustahil karena pembelajaran itu bisa saja dilaksanakan secara bersama-sama ataupun juga dalam tempo waktu yang sangat singkat, sehingga tidak mungkin bisa menggapai atau pembelajaran itu didapatkan semuanya, hampir nggak mungkin. Nah, maka dari itu ini untuk kurikulum Merdeka Belajar memang wajib sarana prasarananya mendukung untuk pembelajaran online juga. Nah, model yang pertama yang bisa digunakan yaitu tentang model station lab. Nah, model ini para siswa itu bisa dapat berpindah dari satu station ke stasiun lainnya pada jadwal yang sudah ditentukan, di mana setidaknya ada beberapa stasiun tersebut, ada satu stasiun yang menggunakan pembelajaran daring atau online. Gampangnya kayak gini, teman-teman semuanya. Ada beberapa ruangan-ruangan ya yang pembelajarannya beberapa bermacam-macam ya. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran macam-macam itu bisa satu eh, siswa ataupun juga secara kelompok berpindah antara satu ruangan ke ruangan yang lain. Kalau istilah lazimnya kita namanya moving class. Tapi kalau moving class yang kita pahami sekarang ini semuanya wajib offline. Tapi kalau model station lab ini, salah satu kelasnya itu adalah modelnya online. Nah, itu namanya salah satu model yang bisa kita terapkan yaitu tentang blended learning. Baik, selanjutnya ada juga model ala carte. Ya, sebentar. Aduh. Oh, sebentar. Eh, Oke, nih. Aduh, kliknya ini terlalu kencang jadinya slide-nya berpindahnya terlalu banyak ya. Lalu selanjutnya ada model individual rotation. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk teman-teman dosen, untuk model ini sebenarnya bisa diterapkan apabila memang yang kampusnya menerapkan sistem SKS ya. Jadi bisa saat itu juga ya pada saat itu juga ada pembelajaran yang berbeda-beda dilaksanakan. Nah, ini juga bisa diterapkan yaitu model individual rotation. Lalu selanjutnya ada juga model flip class ya. Nah, flip class ini ganti-gantian nih. Jadi siswa itu belajar online di rumah ya melalui pembelajaran platform online. Bisa juga secara Zoom seperti ini ya, bisa juga secara asinkronus juga. Nah, selain itu, saat ada jadwal bertemu ya secara offline, yang materi didapatkan entah itu lewat Zoom seperti ini ataupun juga lewat asinkronus melalui video pembelajaran, bisa langsung didiskusikan kepada dosennya saat ketemu. Nah, ini beberapa hal, beberapa model-model pembelajaran tentang kekinian yang bisa kita pakai ya. Tujuan utamanya apa? Yaitu meaningful learning, joyful learning, dan juga mindful learning. Sebenarnya banyak ya yang ingin saya jelaskan, tapi kalau dijelaskan pada saat ini juga nanti kita nggak kebagian waktu untuk diskusi. Insya Allah nanti untuk materi ini semuanya saya akan share ya, juga tentang bonus ya tadi tentang model permainan. Nanti kita juga saya akan share juga ya untuk hal tersebut. Oke, mungkin itu sementara Pak Dr. Misno, mangga